Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syukran Jazila dan rekan-rekan saya Eni Novianti, Dian Hardiansyah, Rohima Putri Abdimah. Kami dari Universitas Dinamika Bangsa ingin menjelaskan tentang algoritma penjadwalan prosesor. Hitunglah average waiting time dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma FCFS. Algoritma FCFS atau First Come First Serve merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam VPOQ atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Untuk memulai, lakukanlah penjumlahan BT atau lama prosesnya untuk mengetahui panjang prosesnya dengan cara BT 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Kemudian, jalankan proses yang saat tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P1 ST-nya 0, FT-nya 5. Kemudian jalankan proses yang saat tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P2 ST-nya 5, FT-nya 8. Kemudian jalankan proses yang tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P6 ST-nya 8, FT-nya 14. Jalankan proses yang saat tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P5 ST-nya 14, FT 20. Jalankan proses yang saat tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P4 ST-nya 20, FT 21. Jalankan proses yang saat tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P3 ST-nya 21, FT 25. Jalankan proses yang saat tibanya paling kecil hingga proses tersebut selesai. Maka didapatkan P7 ST-nya 25, FT-nya 27. Selanjutnya, cari nilai RT dan masukkan ke dalam tabel dengan cara FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5, 8 dikurang 1 sama dengan 7, 14 kurang 1 sama dengan 13, 20 kurang 2 sama dengan 18, 21 dikurang 3 sama dengan 18, 25 dikurang 4 sama dengan 21, 27 kurang 5 sama dengan 22. Selanjutnya, cari nilai TI dengan cara menjumlahkan semua nilai RT, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 sama dengan 104. Langkah terakhir adalah mencari TR dengan cara membagi TI dengan N. TR sama dengan 104 dibagi 7 sama dengan 14,85. Algoritma PSJF. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang algoritma PSJF atau biasa dikenal dengan Preemptive Shortest Job First. Merupakan penjadwalan dengan prioritas preempsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preempsi mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Penjadwalan dengan PSJF. Pertama, proses 1 jalan karena proses 2 datang di AT1, maka dari itu proses 1 jalan selama 1 ms. Setelah itu, awalnya BT proses 1 adalah 5. Nah, karena sudah jalan sebanyak 1 ms, jadi BT-nya tinggal 4. Dan proses 2 datang dengan BT 3. Karena BT proses 2 lebih kecil, maka dari itu, proses 2 dijalankan terlebih dahulu sampai selesai. Dengan BT 3, start time-nya 1, dan berakhir di finishing time-nya 4. Proses selanjutnya lihat BT yang paling kecil.
yang terdapat pada proses 4, yang dimana BT-nya 1, start time-nya 4, dan finishing time-nya 5. Proses selanjutnya adalah proses 7 dengan BT2, start time di 5, dan finishing time-nya di 7. Kemudian proses 1 dengan BT4, start time-nya dari 0 dan finishing time-nya terdapat di 11. Dan setelah itu lanjut ke proses 3 yang terdapat BT-nya 4, yang dimana start time-nya 11 dan finishing time-nya di 15. Selanjutnya proses 6. Proses 6 BT-nya 6, start time-nya 15 dan berakhir di finishing time-nya 21. Yang terakhir adalah proses 5 yang berjalan paling terakhir, yang terdapat BT-nya 6, start time-nya 21 dan finishing time-nya 27. Untuk mencari RT, FT dikurang AT. Dan mulai dari proses 1, 11 dikurang 0, 11. Proses 2, 4 dikurang 1, 3. Proses 3, 15 dikurang 4, 11. Proses 4, 5 dikurang 3, 2. Proses 5, 27 dikurang 2, 25. Proses 6, 21 dikurang 1, 20. Proses 7, 7 dikurang 5 sama dengan 2. TI sigma RT. Untuk mencari sigma RT, kita jumlahkan RT-nya 11 tambah 3 tambah 11 tambah 2 tambah 25 tambah 20 ditambah 2, dan jumlahnya 74. TR sama dengan sigma TI. Sigma TI adalah penjumlahan dari RT tadi per 7 atau per N dari banyaknya jumlah proses. TR sama dengan 74 per 7 sama dengan 10,57. Sekian penjelasan dari saya tentang penjadwalan PSJF. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang NPSJF. Algoritma NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First merupakan penjadwalan yang dalam pengerjaannya akan diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun bar stem proses lain lebih kecil. Langkah pertama, jumlahkan seluruh BT untuk mengetahui jumlah lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 27 buah sebanyak hasil penjumlahan proses keseluruhan BT. Proses P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. P1 akan dijalankan sebanyak 5 ms dan P1 akan langsung habis. P1 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses P2 yang akan dijalankan karena memiliki BT terkecil yaitu 3 ms, dan proses P2 akan langsung habis. P2 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 11. Sedangkan respon time pada P2 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10. Kemudian proses P3 yang akan dijalankan karena memiliki beta terkecil yaitu 4 ms, dan proses P3 akan langsung habis. P3 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya 15.
Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 4 sama dengan 11. Kemudian proses P4 akan dijalankan karena memiliki burst time terkecil yaitu 1 ms. P4 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya 6. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Proses P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms dan proses P5 akan langsung habis. P5 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya yaitu 27. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 27 dikurang 2 sama dengan 25. Berikutnya proses P6 akan dijalankan sebanyak 6 ms dan proses P6 akan langsung habis. P6 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya 21. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 21 dikurang 1 sama dengan 20. Kemudian proses P7 yang akan dijalankan karena memiliki BT terkecil yaitu 2 ms dan proses P7 akan langsung habis. P7 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya 8. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3 sama dengan 77. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time TI. TR sama dengan TI atau banyaknya proses, 77/7 sama dengan 11. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma HPRN. Algoritma HPRN atau Higgs Penalty Ratio Next yaitu penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi yang menjadi prioritasnya adalah besar rasio penalti. Pada umumnya menggunakan FIFO, tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya, sehingga prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. Rumus HPRN. Waktu sia-sia atau S sama dengan finish time dikurang arrival time. FT dikurang AT. Rasio penalti sama dengan S atau waktu sia-sia ditambah burst time atau BT dibagi dengan burst time. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan penjadwalan dengan HPRN. Yang dimana kita memulainya dengan P1 karena dia memiliki AT 0 dan BT 5. Kita jalankan 5 sampai sini, berhenti di 5, yaitu dia berarti start from dari 0, finish time-nya di 5. Selanjutnya kita mencari proses yang kedua menggunakan rumus mencari HPRN tadi, yaitu kita menggunakan 5 ini dari proses dari finish time yang ada di P1, yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. 1 itu dari mana? 1 itu dari arrival time P2 sama dengan 4. Rasio penalti S ditambah dengan BT dibagi BT, jadi 4 tambah 3 bagi 3 sama dengan 2/3. Seterusnya, jadi kita dapatkan di sini P4 itu 3, karena dia yang paling besar di sini, jadi dia kita jalankan. P4 jalan, P4 start from 5, finish time-nya di 6. Nah, 6 ini kita jadikan lagi untuk
mencari proses yang ketiga. Di sini ada P2, P3, P5, P6, dan P7. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 bagi 3 sama dengan 2,6. Karena di sini 2,6 paling besar dari proses yang lain, maka dia jalan. 2 jalan. 1, 2, 3. BT3. Start from 6, finish time 9. 9 kita jadikan untuk menentukan proses berikutnya, yaitu ada 3, 5, 6, dan 7. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ini arrival time-nya 4. Dengan 5. 5 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,25. Dan seterusnya. Di sini kita mendapatkan P7 itu ada rasio penaltinya 3. Jadi 7 kita jalankan. 7 itu BT-nya 2. Start from 9, finish time 11. 11 kita gunakan lagi untuk mencari proses selanjutnya, yaitu sisa P3, P5, dan P6. 11 dikurang 4 sama dengan 7. 11 dikurang arrival time-nya di sini P3 itu 4 sama dengan 7. 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Karena 2,75 ini paling besar, maka kita jalankan. Yaitu 3 itu burst time-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Start from 11, finish time-nya 15. 15 ini kita gunakan lagi untuk mencari rasio penalti yang selanjutnya, itu tinggal 5 dan 6. P5 dan P6. 15 dikurang 2 sama dengan 13. 13 tambah 6 bagi 6 sama dengan 3,16. Karena di sini 3,33 itu paling besar, maka P6 kita jalankan terlebih dahulu. Yaitu P6 ada berstemnya 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start from 15, finish time-nya 21. Tinggal sisanya itu P5. P5 berstemnya 6, jadi dia start from 21, finish time-nya di 27. Selanjutnya kita mencari RT. RT itu dari FT dikurang AT. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 15 kurang 4 sama dengan 11. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 27 dikurang 2 sama dengan 25. 21 dikurang 1, 20. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Dan kita berikutnya mencari TI sama dengan sigma RT. Sigma RT itu berarti jumlah dari semua RT ini. Kita jumlahkan semuanya. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 3 tambah 25 tambah 20 tambah 6 sama dengan 78. TR sama dengan sigma TI dibagi 7. 7 ini banyaknya proses, maka TR sama dengan 77 dibagi 7. Hasilnya yaitu 11,14. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma round-robin. Algoritma round-robin atau RR yaitu penjadwalan ini tanpa prioritas dengan preemsi secara bergiliran berdasarkan antrian tanpa prioritas. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Sehingga pergiliran ini berputar seperti gelang. Dan hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Jadi, setiap proses dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Kuantum waktu itu adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses.
Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Baiklah, kita akan lihat contohnya. Di sini menggunakan kuantum 2. Jadi, kita menjalankannya secara berurutan, yaitu P1 jalan terlebih dahulu. Karena dia itu berstemnya 5, kita jalankan 2, sisa 3. Dia belum selesai, jadi kita belum memulai untuk mengisi di sini. Lanjut, P2 jalan. P2 berstemnya 3, jalan 2, sisa 1. Lanjut lagi, P6 jalan. P6 berstemnya ada 6, jalan 2, sisa 4. P5 jalan. P5 itu berstemnya ada 6, jalan 2, sisa 4. P4 jalan berstem 1. P4 habis, didapatkan start from 8, finish stemnya 9. Dan RT itu FT dikurang dengan AT, 9 kurang 3 hasilnya 6. P3 jalan, P3 itu berstemnya 4, jalan 2, sisa 2. Lanjut lagi, P7 berstemnya 2, jalan 2, habis. Start from 11, finish stemnya di 13. RT, FT dikurang AT, 13 dikurang 5 sama dengan 8. Lanjut lagi, kita mengulangi proses pertama. Karena proses pertama tadi masih ada sisa 3. Jalan 2, sisa 1. Lanjut, P2 tadi sisa 1. Kita jalankan 1, habis. Start from 2, finish stemnya di 16. 2, 16. FT dikurang AT, 16 dikurang 1 sama dengan 15. Lanjut, kita jalankan lagi P6. P6 tadi ada sisa 4, jalan 2, berarti sisanya 2. Lanjut lagi, P5 jalan. P5 tadi juga 4, kita jalankan 2, sisanya 2. P3 jalan, karena P4 sudah habis tadi, jadi kita lanjut P3. P3 tadi sisa 2, jalan 2, habis. P3 berarti start from 9, finish stemnya di 22. 9, 22. 22. RT itu dari FT dikurang AT. 22 dikurang 4 sama dengan 18. Lanjut lagi, sisa proses pertama kembali. Karena 3 di sini sudah, berarti di sini sisa 1. Kita jalankan di sini. Habis. Berarti proses pertama itu start from-nya di 0 dan finish stemnya ada di 23. RT, FT dikurang AT, 23 dikurang 0 sama dengan 23. Lanjut, di sini berarti sisa P6. P6 2, sisanya habis. P6 jalan. P6 berarti start from-nya di 4, finish stemnya di 25. 25 RT. FT dikurang AT sama dengan 25 dikurang 1, 24. Lanjut, jalan lagi sisa yang terakhir yaitu P5. P5 jalan 2, habis. Start from 6, finish stemnya 27. 6, 27. RT dikurang AT, 27 dikurang 2 sama dengan 25. Baiklah, dapat kita jumlahkan TI-nya sama dengan sigma RT. Jumlah dari semua RT ini yaitu 23 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119. Lalu akan kita cari TR-nya, yaitu dari sigma TI dibagi dengan 7 banyaknya proses. TR sama dengan 119 dibagi 7, hasilnya adalah 17.
Sekian penjelasan mengenai materi penjadwalan prosesor dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.